santai dong. Ngegas kambing dibawa-bawa, ntar kirim sate. Iya. Kambing nggak mungkin didadain jadi ganteng, nggak mungkin. Jangan kaget ya. Buku tadi udah diterima ya, buku. Ya, tadi udah terima kasih tadi. Oke, lupa tadi. Perlu tahu kondisi pas terjun di kondisi kebencanaan juga ya Bang. Pengalaman waktu di Palu ternyata bekas likuifaksinya masih lembek. Iya, betul. Ini Apriyadi Pratama. Jadi harus tahu kondisi ya Bang ya, di lapangan ya. Sebelum berangkat itu. Edward Tigor dulu dosen fotografi saya dia. Bang Edward. Bang Tigor gitu. Ini dari Dick Derafael, karena dia nanya, Bang Arbain, fotografer idola Bang Arbain Indonesia dan luar negeri siapa sih? Kalau idola Bang Bain Indonesia pasti Dodi Sandradi katanya. Roy Genggam sama Darwis ya, dua itu menurut saya ya, Roy Genggam sama Darwis. Luar negeri siapa Bang? Luar negeri siapa fotonya sering saya bawa tuh aduh. Ya udah. Nama suka nyangkut ya. Obras selanjutnya aja dijawab. Heran ya, fotografer Amerika top-top tuh turunan Yahudi semua loh. Ini juga nih orang Yahudi satu ini top banget nih fotonya nih. Jurus sental Yahudi. Ya, tapi orang Indonesia suka, kalau Wahyudi suka anti kan. Tapi saya top-top Wahyudi semua tuh fotografernya. Oke Bang, lanjut nanti aja Bang kalau udah ingat. Dari Dio Noviandi. Bahas tentang traveling fotografi landscape dong. Udah diobras dulu. Ya, dilacak deh di dokumentasi. Cek di YouTube Dodi Sandradi ya Mas. Ya. Oke. Bukan Steinmeier, bukan Steve Pikuri, bukan jurnalis. Richard Avedon. Oke. Ya. Dicat ya, Richard. Bukan dicat Max ya. Ini nanya sepeda jadinya. Itu bisa dicas pakai power bank nggak Om sepedanya? Bisa, tapi power banknya harus gede. Karena kan juga kekuatan baterainya gede gitu. Avedon tuh saya suka dari tahun 50-an dia gayanya nyentrik. Potret tuh Avedon tuh keren. Potretur ya dia ya. Potretur Avedon. Ya. Saya suka gayanya. Terus Stanley buka cabang di Manado Om. Ya nggak apa-apa kalau Om Stanley yang ngurus di sana ya. Cempaka Putih di mana? Cempaka Baru, nomor sekian. Rumah Bang Arbain kan? Aku tahu. Ya. Kalau mau ngirim-ngirim GrabFood atau Gojek, pokoknya Cempaka Baru 1, nomor 9. Cari clue-nya apa? Tipah. Pasti keluar tipahnya nanti. Ansel Adam enggak lah. Ansel Adam tuh ya saya salut, tapi saya bukan landscaper. Kita mengidolkan itu bukan karena skill dia, bukan karena upaya dia, tapi ya saya seneng stylenya aja gitu lah kira-kira ya. Tapi kita menghargai Ansel Adam karena dia yang sama Andy Leibovitz ya. Andy Leibovitz juga portreturnya juga unik ya, tapi kalau saya nggak seneng ya. John Lennon sama Yoko itu keren ya menurut saya ya. Tapi iya kalau saya lihat karya-karyanya Avedon itu lebih greget ya. Ya, tapi kalau buat landscaper, Ansel Adam itu dia berjasa kan menerapkan zona sistem segala itu. Zona sistem awal. Dia teknisi, dia teknisi banget. Ini lagi S-Kids, bahas smartphone kamera yang belakangan makin bagus. Udah juga. Mas, smartphone udah cari di lama-lama obras itu udah dari awal COVID ya, tiap seminggu sekali ada bayangin ya. Jadi dulu masih ada Mas Bea 2 kali seminggu. Jadi tuh digabung tuh Mas Bea for jurnalistik waktu itu. Jadi teman-teman yang baru bergabung, nggak apa-apa Bang, jangan ngegas dulu. Rata-rata semua bahasan itu udah kita bahas ya. Ini aja malah foto kuat ini juga kayaknya mengulang kita ya Bang ya. Dulu juga udah pernah juga ya kan. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman yang belum dapat mungkin bisa dicek di YouTube atau di IG TV saya ya. Itu rekamannya ada semua kok, ada judul-judulnya. Oke, teman-teman. Basi baru Joko Nuswantoro, udah lama gak ketemu. Jok, apa kabar Jok? Orang Semarang nih. Itu juga Joko Nuswantoro sekarang. Iya. Pahit banget. Jok, gak baru kelihatan lagi. Aku kemarin ke Batam, gue cari-cari gak ada loh. Kabar baik Mbak E. Alex Sukban, foto jelek kayak apa Bang? Foto yang gak laku.
Ranger hijau, Om, bahas yang tadi nanya dong, foto-foto di daerah konflik kayak Sampit atau GAM. Dulu udah dibahas foto Bang Arbain yang di Pernah. GAM ya, lengkap Ya, banget. markas GAM pernah. Saya masuk markas GAM, ketemu tentara-tentara GAM, ketemu Inong Bale, ketemu panglimanya segala pernah saya pas. Jadi gini, buka IG TV-nya Dodi Sandradi atau Anda masuk YouTube saya Arbain Nambe, klik-klik yang lama, klik Kompas TV, saya masukkan landscape juga ada, food fotografi juga ada itu ya. Ke YouTube saya Arbain Nambe. Iya, ya teman-teman. Jadi kalau yang nggak ada di sini, itu sudah ada. YouTube Arbain, YouTube saya, di IGTV juga ada rekamannya. Udah kita bahas semua. Mbak Asih, Ya. wah, dia katanya kalau sepedanya katanya pakai buat beli misule. Bener juga sih. Iya. Kalau Amir beli misolin naik sepeda itu. Jadi sepeda itu OI, for your info, yang paling sering pakai Amir, supir saya. Mir, beli apa? Langsung. Iya, pakai. Dan Amir seneng banget, bangga banget. Oke lah, senang dengernya. Ini dari Chats 3R, apa Chatster. Om Bain, numpang nanya, kalau assignment bulanan skala Net Geo, apa sudah ada titipan editor? Apa nanti setelah di feed atau lapangan fotografer beradaptasi? Nggak gitu, gini loh. Nggak mau Nat Geo, mau Kompas, mau apapun. Kalau seorang editor, jadi gini, sebuah majalah atau sebuah koran itu punya garis besar perencanaan liputan ya. Nat Geo itu mungkin sampai 3 bulan ke depan udah rancangannya apa aja. Nah, menjelang itu ada penugasan, siapa yang ditugaskan motret. Jadi, katakanlah seperti Ferry Latif waktu itu Lasem ya, kamu seperti Lasem. Garis besarnya cari ini. Nah, fotografer berpegangan itu sambil dia cari lebihnya, kira-kira gitu. Kalau saya tugaskan ke markas GAM, tugasnya adalah apakah GAM itu masih eksis, seberapa kekuatan GAM, itu petunjuknya dari pemret saya waktu itu ya. Saya berangkat ya, saya potret. Safety shotnya adalah penugasan saya penuhin. Lagi-lagi saya dapat yang lucu-lucu mungkin makan duren atau GAM bercanda gitu loh dan sebagainya, atau GAM pakai belangkon tentang orang Jawa dan sebagainya, kira-kira gitu. Jadi turutin garis merah liputan. Nah, kalau Anda mau mendapatkan yang lain itu adalah bonus. Oke, itu ya Mas Castes. Apa nih namanya panjang? Apa namanya unik? Oke, sorry kalau aku ngebaca pertanyaan agak cepat karena pertanyaannya banyak dan waktu kita juga kan terbatas. Dari buku-buku bimbel, Bang Arbain, saya suka Arbain dulu di Klik Arbain. Kira-kira ada lagi nggak ya Om? TV nasional gandeng fotografer Indonesia buat acara TV tersebut. Klik akan ada lagi di Kompas TV, tapi versi online-nya ya, bukan di siarannya. Akan ada lagi, timnya kemarin udah rapat di rumah saya. Nanti kita mau bikin Obras TV. Kita keliling Indonesia ya Bang ya. Iya. Sampai ke Iceland. Obras offline. Namanya punya cita-cita boleh dong, ya kan? Itu soal gaji ya, nggak bisa dong. Rata-rata gaji karyawan bank berapa ya? Fotografer juga nggak bisa dibikin rata-rata karena dia mau motret pas foto atau dia mau motret wedding itu beda-beda, nggak bisa gaji rata-rata. Terus rata-rata jurnalis berapa? Ya tergantung korannya. Kalau korannya gede gajinya gede, kalau korannya upahnya kecil ya gaji kecil gitu loh. Jadi nggak pernah ada suatu rata-rata gaji ya, tergantung sama-sama kerja di Kompas pun gajinya beda-beda gitu loh. Gaji-gaji itu sesuatu yang itu banget. Seni By the hidup. way, ini kenapa narasumber yang bacain pertanyaannya sih? Gue di atas belum baca, dia udah baca di bawah. Sabar. Iya. Ya kan mas kelihatan no. Aku kan nggak ngikutin, aku cuma kelihatan aja. Di atas masih ada. Nih Mas Joko nih, Semarang. FN Pahit. Seberapa penting fungsi fixer buat jurnalis Bang? Masih nanya, Fixer ini itu pura-pura. istilah stringer fixer ya itu ya. Ya nggak penting-penting amat. Bisa penting bisa tidak tergantung medianya sih menurut saya. Kompas pernah punya 2 stringer ya, punya fixer juga di daerah-daerah. Tapi itu belakangan nggak diaktifkan. Tapi kalau kayak di Antara kan masih berperan aktif loh Bang. Iya. Kan Stringer-stringernya. lingkupnya beda kan, dia kan berdagang berita Dagang kan, foto. Kalau Kompas kan publishing, jadi beda segmen, Beda peruntukan. kebutuhan. Kalau Kompas Beda daripada peruntukan. pusing-pusing, dia nggak usah pakai fixer, dia tinggal beli ke Antara gitu kan. Ya beli Antara, Reuters, AFP gitu. Jadi yang butuh fixer itu sebenarnya ya kantor berita kayak Antara, AFP, Iya, kan. Reuters. Dia butuh kelengkapan, Gitu kan. Oke. Harus selalu ada.
Oke, Bang, tampilin foto-fotonya buat inspirasi. Oke, nanti ditampilkan. Ini masih, makanya nih, waktunya udah hampir jam 9, tapi nggak apa-apa. Senang Lama-lama aja. nyambut dikit. Food fotografi dong, Om. Foodku aja belum dimakan, gimana mau difoto? Basi. Ya nanti ada foto kayak kita pindah. Dah, pertanyaan digali dulu lah, nanti nggak kelar-kelar. Dari tadi baru berapa foto coba? Fotonya baru 4 pertanyaan. Tunggu, nanti aku nggak kebaca nih, pertanyaan banyak banget. Iya. Ntar 3 lagi, aku bacain. Oke. Oke, kalau ini Om, kenapa saya kadang-kadang minder kalau pas hunting bareng lomba OTS banyak orang-orang kameranya canggih-canggih keluaran terbaru. Waduh, jangan pikirin kamera orang ya Bang ya. Belum tentu Ngotot kamera aja. sendiri. Belum tentu nggak ngutang. Kayak yang ngomong gitu. Dia mau motret kamera canggih, kamera punya disuruh pakai sama Fuji, disuruh Iya, pakai. dipinjemin Fuji. Bukan belum tentu kamera sendiri, jadi jangan minder. Iya. Nah, Stanley, Bang Bain, bahas satu assignment Bang Bain dengan detail dong, mulai perencanaan, ide-ide pemotretan, perjalanan, dan lain-lain. Lah, Stanley waktu motret itu juga itu seperti itu persis, ya. Stanley. Jadi yang kamu rasakan di Miangas, terus ke Gorontalo segala itu sama yang saya rasakan kalau saya penugasan. Nah, waktu itu penugasan kayak gitu kira-kira. Kasih plot kasar, terus pengembangannya. Seperti fotomu yang potret pembangkit lubang-lubang peluru Jepang itu adalah itu nilai plusmu itu. Kamu mengembangkan sesuatu yang nggak aku minta dan itu ternyata esensial gitu loh. Ya kira-kira kayak gitu. Jadi FYI, Dodi sama Stanley itu kemarin buku PLN itu termasuk 2 yang penugasannya banyak ya. Satu lagi Ladung ya. Stanley itu saya tugaskan ke daerah yang UAS. Miangas Pulau paling utara ya, itu pas badai lagi, itu untung selamat. Jadi yang di untung selamat. Ya di suatu pembangkit listrik tertua di Indonesia itu ada di Sulawesi Utara. Jadi Stanley saya cuma kasih plot adalah dapetin penampilan luarnya, dalamnya dan beberapa detail. Dan Stanley memberi saya bahwa itu pernah ditembaki Jepang, mau dirusak Jepang, ditembaki dari pesawat, lubang-lubang gede-gede, itu diambil Stanley dan itu something banget. Terus suatu panel mesinnya itu dipotret juga dan itu ya itu contoh bahwa penugasan yang benar. Dodi juga saya coba pokoknya kelihatan instalasi listrik ya, tapi Dodi bisa mengembangkan juga banyak banget pakai drone lagi. Keren. Oke. Mas Eza Sasongko, sehat-sehat selalu juga ya. Ini Caster nanya lagi, ide mengenai contemporary photograph. Gini, saya itu nggak suka istilah-istilah yang serem dan mentereng-mentereng ya, contemporary documentary gitu ya. Saya nggak suka foto-foto yang istilahnya mentereng-mentereng, saya nggak suka. Foto itu bagus, kuat, tidak jelek ya, gitu aja dah. Kalau saya ngomong sama saya gitu, laku atau tidak ya. Contemporary art apa, aduh udah saya nggak ngerti deh. Mas Caster, nggak apa-apa, nanti ada yang akan jawab di sini kok. Kalau masih ada orangnya tuh. Aduh, ntar ya teleponnya ya. Nanti bahas tentang foto BW, oke, nanti ya. Dari Sancai, Om, tanya dong, jadi kontributor foto berita seperti Reuters, AFP, dan sebagainya, apakah harus ada latar jurnalistik? Wah, Bang Arbain aja teknik. Latar dari mana? Saya juga latarnya, saya masuk Kompas, latar saya teknik sipil. Jadi, ada namanya tes. Tes itu tergantung yang mau mengerjakan kita ya. Tesnya kayak apa? Wawancara atau apa? Atau nunjukin hasil. Itu aja. Nggak ada latar tuh apa sih? Latar tidak ada pernah motret. Kalau ada latarnya nggak pernah motret sama sekali ya susah. Siapa siapa tak penting. Nih Om Tony, aku lagi live di Obras ya Om Tony di Instagram. Bentar ya, ntar aku telepon lagi ya. Maaf ya Om. Iya Om. Jadi oke. Om Joko, kita mau di Johar lagi sama Kang Haji. Siap, ayo. Udah lama banget nih soalnya, udah belasan tahun. Oke, Bang, lanjut lagi. Oke, ya. Sekarang foto kuat ya. Ini salah satu assignment saya. Belum liatin, aku mau pamer Bang Arbain. Lagi ada orang gila minjamin buku. Apa kebalik tulisannya nggak bisa kebaca, bacanya apa tuh? Vinod Vohra Seren ini India Bang, street. Oh, oke. Kan hanya orang gila yang mau minjamin buku. Ya. Orang bodoh yang minjamin buku. Bukuku masih di OI 1 loh, yang dipinjam Pak Lukas itu yang fotonya Diasbi. Iya. Awas kalau dijual. Tenang. Oke, ini assignment saya.
waktu itu pematung Widayanto mau pameran ke Jepang. Hari Senin berangkat itu barang-barangnya belum difotoin buat katalog itu ya. Ini saya ambil contoh satu lah. Ini saya motret sebuah patung keramik dia ya, badak ya. Kudanil atau badak ya, nggak tahu lah. Ini lampu satu, Bang. Hah? Satu lampu. Saya lupa. Dua, minimum dua. Jadi saya harus memotret ini supaya pembeli tertarik, Jadi gimana supaya fotonya kuat? Arah cahaya dengan benar sehingga bayangannya jatuh di tempat yang benar. Ada perhatikan keriput-keriput di layarnya ini, ya. Ini adalah masalah menempatkan lampu supaya jatuhnya bayangannya kayak gini. Kalau lampu itu datangnya dari arah kamera saya, bayangan itu nggak ada, dan itu salah. Ingat, bayangan itu untuk dikendalikan, untuk memberikan efek terbaik pada foto Anda. Ingat ya, bayangan bukan untuk dihilangkan. Bayangan itu untuk dikendalikan. Jadi bayangan di leher ini, keriput bayangan untuk dikendalikan. Ya. Bukan untuk dihilangkan ya. Itu kunci ya. Bayangan untuk dikendalikan. Jadi ini angle-nya saya ambil, angle yang terbaik supaya benda ini paling kuat ya, supaya patung ini kelihatan paling kuat adalah angle dari sini. Arah cahaya supaya bayangannya paling kuat. Kira-kira gitu. Wah, itu street semua tuh ya. Abang fokus dulu. Ini ada yang minta diliatin buku. Oh, oke. Ini patung Ganesha juga nih. Widayanto juga ini untuk pameran yang lainnya. Nah, perhatikan ya. Bang, ini gue curiga. Abang minta lagi nih. Ganesha loh ini. Ini harganya 100 juta ya. Ya nggak apa-apa kalau orang tuh mau beramal ke abang. Saya nggak sanggup beli. Ya. Ganesha, beli dong. Kalau ini Ganesha dapat saya proyek ini, satu beli dong, Ganesha dong. Ini Ganesha nih, ini Ganesha tuh, Ganesha. Ganesha yang jelek gitu. Ganesha punya tuh ada beberapa Ganesha. Saya Ganesha punya hampir 100 ya. Oke. Jadi perhatikan ya, foto ini sama foto ini. Ini Kudanil ini saya ambil dari angle ini karena menurut saya angle ini terkuat. Anda lihat foto motor, sepeda motor atau sepeda, kalau iklan nggak pernah dari depan kan? Iya nggak? Iya, betul. Motor sepeda atau sepeda motor nggak pernah dari depan. Sama mobil ada dari depan, ada dari agak mencong. Jadi ada angle terkuat yang membuat foto itu jadi kuat. Untuk patung Kudanil ini, menurut saya paling kuat adalah angle ini. Untuk Ganesha, paling kuat frontal dari depan. Okay. Paling kuat frontal dari depan. Jadi saya ambil foto dari depan, arah cahayanya supaya bayangan-bayangannya semuanya jatuh di tempat yang tepat sehingga dimensinya tergambar ya. Oke. Ini supaya bayangannya kuat ya. Ini juga. Ini kenapa saya kasih background merah? Ada bayangan dia warnanya putih, kalau backgroundnya putih bubar. Nggak striking gitu. Jadi ini sebuah kalau dikasih background hitam kakinya nggak kelihatan. Iya, ini sebuah kendi dari keramik juga. Terus ada kadalnya ya, bunglon atau kadal nih samping ini. Nah, kenapa saya pose gini? Ini angle terkuat supaya benda ini paling kelihatan. Saya puter-puter paling kuat ini. Kalau ditanya bagaimana kita menentukan angle terkuat, ya Anda rasakan. Selera Anda bisa salah. Kalau menurut Anda terkuat, ternyata orang lain bilang nggak kuat, ya Anda nggak akan dipakai lagi, kira-kira gitu. Ya. Ini juga ini. Ini Widayanto juga. Patung Loro Blonyo. Ini juga harganya mahal nih patung Loro Blonyo ini. Ini perhatikan ya. Ini satu. Ini bahan apa? Ngomongin angle dulu. Kenapa? Bahannya apa? Keramik. Keramik. Berarti, nah jatuhnya cahaya itu kan biasanya kan ada pantulan. Porselen, sorry. Ini porselen sudah porselen untuk keramik saya nggak tahu istilahnya ya. Jadi harus hati-hati juga dong. Levelnya itu kan adalah tembikar. Tembikar itu tanah ya, earthenware. Iya. Di atasnya ada stoneware. Di atasnya adalah porselen. Jadi ini stoneware ya, atau porselen saya nggak tahu levelnya mana. Ini stoneware katanya. Earthenware itu gerabah, stoneware ini stoneware katanya ya. Paling tinggi porselen. Ini stoneware. Ini angle ini adalah menurut saya yang paling kuat untuk menggambarkan benda ini. Setelah saya dapat angle-nya terkuat, Mas Darwis itu kalau motret model juga sama. Ada orang tertentu angle modelnya taruh di kursi putar, diputer-puter, dia kelilingin sampai dapat angle yang terbaik ya. Ini angle terkuat. Habis itu saya masang cahaya supaya pencahayaannya menghasilkan efek yang terkuat. Anda perhatikan bayangannya. Nah, bayangannya di hidung, di wajah segala kan di wajahnya cowoknya, ceweknya kan itu adalah bayangan itu Anda kendalikan untuk memberikan efek terkuat pada foto Anda. Ini ngomong studio ya, nggak mungkin auto ya. Ini saya pakai M jelas kalau studio ya saya pakai M. Ya ini adalah contoh. Ya Anda lihat ya, ini sama ini beda kan? Ya. Ini angle-nya agak nyamping, ini agak frontal. Anda perhatikan ya bahwa Anda
memotret benda, still life itu ada arah dulu yang paling benar, paling bagus dari mana. Setelah itu cahayanya paling bagus gimana. Dua supaya foto Anda jadi kuat ya. Ini Ganesha juga agak nyamping ya, nggak frontal kayak tadi. Supaya tergambar kekuatannya Ganesha. Ini keris. Ya saya paling kuat adalah ini keris seorang perwira polisi yang memiliki keris ini kalau nggak salah ya. Ini patung Bali tua, umur 300 tahun ya. Ini juga angle-nya seperti ini, cahayanya seperti itu. Ini tiruan patung Caesar milik Pak almarhum Syahrial Jalil. Jadi ini di museum yang di Kemang ya, museum yang Kemang ya. Kemang Timur nomor 66. Ya. Jadi Anda perhatikan angle ini saya merasa paling bagus ini. Lalu cahaya saya atur. Perhatikan bayangan-bayangan di wajahnya ini karena arah cahayanya tertentu. Kalau Anda asal naruh cahaya, bayangannya jatuhnya nggak kayak gini. Itu saya usahakan supaya sekuat mungkin jatuhnya bayangannya. Itu. Ada lihat Facebook-nya Ferry Ardianto. Kemarin ya. Dia motret Semar, aneka Semar. Keris Semar, Semar. Ferry Ardianto itu motret kerisnya, lightingnya dahsyat ya minta ampun. Dua fotografer ahli studio lighting itu Ferry sama Eki Tandio. Eki Tandio juga kalau lighting saya angkat topi kalau walaupun saya nggak pakai topi ya. Ampun-ampunan lah kalau. Ampun-ampunan lah. Eki sama Ferry Ardianto tuh dua. Kalau ngomong lighting, Dian ya saya bilang ya, saya sampai bahkan lighting backgroundnya pun dipikirnya dengan Ferry Ardianto tuh coba koleksi foto kerisnya tuh. Lighting backgroundnya ampun deh ya. Backgroundnya pun lightingnya nggak sembarangan, nggak asal sorot. Teman-teman yang mau menekuni bisnis komersial tuh belajar sama diantaranya ya ada Mas Roy Genggam, Eki Tandio sama Ferry itu dua among the best ya. Sorry, ini foto panggung ya. Nah ini foto kakak ya, saya motret Slang di Makassar ini. Waktu saya motret ini Julian Xiaoming meninggal dunia, saya ingat betul nih. Waktu saya motret ini Julian Xiaoming meninggal dunia. Ini tahun 2012 berarti, Oktober 2012. Anda perhatikan motret kakak ya. Ini kakak ini mainstream banget kan? Tapi Anda lihat mic-nya masuk di celana tuh. Awas di band. Jadi ini kakak itu udah unik ya, suaranya dahsyat, acting panggungnya menarik ya, komunikatif sama penonton. Jadi tapi saya sambil dari samping ya, kakak melengkung itu kan. Nah ini dari bawah nggak menarik ya, dari bawah ini contoh foto tidak kuat ya, mukanya kakak nggak kelihatan ya. Dan kalau dia muncrat kena saya nih. Saya dari bawahnya persis ini. Jadi kalau dia muncrat kena saya itu kan. Karena apa istilahnya? Droplet ya, droplet. Nah ini saya ambil jarak untuk bikin foto kakak yang kuat. Ini suatu sepotong foto kakak yang kuat. Ini foto kakak yang nah, buat teman-teman yang penasaran kenapa Bang Arbain di ban selama seminggu di FB, iya menampilkan foto kayak gitulah, mirip-mirip. Ya, masih banyak yang penasaran kenapa foto apa yang diposting, video apa yang diposting, ya kayak gitu. Jadi ingat ya, FB itu mengeceknya pakai mesin ya. Saya pernah foto, jadi seorang suami memotret tutup makanan itu kan, ada pantulan cewek telanjang, itu samar sekali samar. Mesinnya FB nangkep loh, saya di ban minggu. Padahal itu refleksi doang ya. Iya, refleksi doang. Oke, ini foto Backstreet Boys ya, saya motret di Jakarta ya. Foto ini mungkin orang bilang nggak kuat ya. Ini ada yang buang muka, satu yang paling kiri ini buang muka ya. Nah, tapi foto ini kuat. Kenapa? Backgroundnya pemain bassnya itu ganggu ya memang ya. Tapi backgroundnya outstanding. Kenapa foto ini tetap dianggap kuat? Karena apa? Backstreet Boys itu begitu nyanyi itu kayak cacing kepanasan ya, nyebar-nyebar. Saya nggak mungkin motret grup yang 4 orang cuma 1 orang kan, karena mereka misah-misah. Ya, jadi saya tunggu pakai mereka ngumpul. Jadi mengumpul itu cuma beberapa detik udah misah lagi gitu loh. Jadi memang nggak gampang untuk dapetin foto panggung suatu grup Westlife segala itu kan. Westlife sih masih agak kalem ya. Backstreet Boys itu kan lincah banget ya. Ini Backstreet Boys. Nah, jangan Backstreet Boy. Ini Manhattan Transfer, Java Jazz ya. Foto ini jadi lemah karena ada satu yang mukanya nggak kelihatan itu ya. Satu yang nggak kelihatan ya. Nah, tadi ada pertanyaan masalah foto kuat dan tidak kuat ya. Ini salah satu foto Bang Arbain yang tidak kuat ya. Ya, tadi yang nggak kuat tadi. Ya. Nah, foto saya nggak kuat tadi, ini saya kasih contoh.
Ini kenapa jadi lemah? Karena ada satu yang Nah, dia grup 4, tidak satu yang nyaman. nggak keluar. Ya. Dilihatnya juga nggak nyaman, nggak gitu kan? Saya berusaha bikin kuat adalah dengan saya nyamping, nggak frontal dari depan. Bosen kan? Manajer nafas kalau frontal juga bosen, saya agak nyamping. Tapi jangan nyamping. Ingat ya, depth of field-nya kadang-kadang jadi lemah. Ya, karena ini saya Betul. pakai F-nya 8 ini. ISO-nya 12.800 ini saya ingat ISO-nya. Ya. Ini Smoma. Fotonya jadi kuat kenapa? Pas ada lampu dari belakangnya nyala. Smoma itu grup unik ya. Hanya bass sama trompet sama vokal. Bayangin, bass, trompet sama vokal. Jarang kan? Gak ada gitar, gak ada drum. Hanya bass, trompet sama vokal. Tapi keren, Smoma. S-M-O-M-A. Anda cek ya, ada masukin YouTube, Smoma. Hanya bass, trompet sama vokal. Tapi keren grup ini. Ini fotonya jadi kuat karena ada flare itu ya, flare. Flare pakai app ya, flare pakai app, bukan pakai P. Ya. Kita kan orang flare Sunda, pakai P, kumaha jadi tuh? flap, jadi flap. Oh, jadi flap. Oke deh. Nah, foto Anggun ini foto saya tahun 2006. Jadi kuat karena apa? Ada kibaran rocknya itu ya. Jadi terus penonton tangannya maju-maju semua nih. Ini. Nah, for your information, saya itu dulu tempatnya dapatnya di sini di bawah ini. Buat wartawan di bawah ini, ya. Anda bayangkan di bawah ini fotonya kayak apa? Backgroundnya nggak kelihatan, hype-nya itu nggak kelihatan. Saya sudah beli tiket. Jadi saya punya tiket juga. Saya naik dari arah penonton. Ya, saya pakai tele 300 nih saya dari arah penonton. Kalau saya nurut dari sini, ya foto saya nggak kuat. Ya. Lee Ritenour, dia fotografer yang, fotografer? Lee Ritenour. Lee Ritenour, ini masih muda banget di 2008 ya, Susah. sekarang udah toku ya. Dia Udah umur berapa deh sekarang? Ya ini masih Bang, muda gitarnya banget. nggak minta tuh. Oh, Habis itu digergaji. Gitarnya si Lee Ritenour. Anda lihat IG saya deh, saya gergaji gitar keren, jadi keren gitarnya ya. Minta gitar Lee Ritenour, gergaji dia bikin gitu. Ini menarik karena Lee Ritenour itu hampir nggak ada ekspresi ya kalau main gitar ya, santai-santai aja kalem loh. Yang lincah jarinya. Nah, jari lincah itu kan bagusnya di video, kalau di foto nggak bagus. Jadi Lee Ritenour ini saya potret pas dia ngobrol-ngobrol. Nah, ini saya ambil, ini foto dari Kompas ya. Saya ambil, saya berusaha dapatkan terkuat, saya nunggu dia ngobrol. Ini Alicia Keys ya. Itu ini juga ini Maya ya, mantan istrinya Ahmad Dhani. Ini Rosa. Sekarang udah nggak mau gitu lagi. Ya Rosa ini sekarang sambil supaya kuat adalah dia nunjuk-nunjuk lah ya. Kalau dia nyanyi biasa ya kurang kuat lah. Jason Mraz. Ya ini di Bukan Kompas. Jason Hyo ya. Ya, ini Jason ngegas kan, Jason ngegas. Ini jadi HL di Kompas ya, Jason Mraz yang sambil ekspresinya pas paling kuat ya. Ini James Scofield ya. Pas dia mangap-mangap itu saya ambil ya, fotonya jadi kuat. Pakai caps lock tandanya marah loh itu, Jason. Apa itu? Hah? Jason balasnya beda, Om. Oh. Caps lock di dunia internet itu tandanya marah. Marah ya, Jason ngegas. Ngegas pakai tulisan dia. Oke, sekarang saya tunjukkan karena foto fashion. Ini foto panggung ya, foto fashion. FYI, saya motret London Fashion Week 2009. Saya ke London motret London Fashion Week. Jadi fashion internasional, saya boleh nyombong ya. Saya motret pernah Arab Fashion Week. Arab ada di IG saya. Arab Fashion Week, karena bayangin fotonya busanya tertutup semua. Enggak. Arab Fashion Week lebih seksi daripada di Jakarta. Swear ya, Arab Fashion Week fotonya lebih seksi daripada Fashion Week di Jakarta. Lebih seksi daripada Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week. Ya, Jakarta Fashion Week itu tiap Februari, Indonesia Fashion Week tiap November ya. Arab Fashion Week lebih seksi. Nah, Anda cari di IG saya ya. Ini karena di Arab tidak 2000. ada itu. Kenapa? Karena di Arab tidak ada ormas yang melarang. Iya, malah nggak ada ormas. Lebih seksi ya, saya nggak ngomong porno ya, saya ngomong seksi ya, beda ya. Ini di London Fashion Week, saya datang, panggung minta fotografer udah di kotak-kotakin itu semua, ada namanya semua tuh. Kotak-kotak ada namanya ya, tuh. Living Raymond Marcus ya. Raymond Marcus, ini Paul Matrix gitu kan. Semua udah ada namanya. Saya gigit jari. Kenapa yang Arbain Rambe nggak ada?
Nah, saya udah kalah abu ya, Glenn Fashion Week, pendatang kalah abu. Akhirnya saya di mana? Saya di belakang itu sewa tangga ya. Saya lupa berapa Lebih keren. pon ya. Jadi Lebih keren. mereka di bawah sini, yang udah senior itu, saya pendatang, saya sewa tangga di belakang bersama beberapa fotografer dari Asia yang lain, dari Thailand, dari Jepang, saya sewa tangga di belakang itu. Ya, oke. Foto saya harus kuat. Ya, foto saya harus kuat. Itu fotografer kayak gitu tuh, lihat tuh. Wah, rapat padat semua. Nah, saya itu nanti di belakang sono tuh, bareng orang itu dari Hong Kong ya. Saya di belakang sono. Ya. Ini fotografer depan saya ini, lihat satu monopod isinya 2 kamera nih. Itu Satunya D3 zaman dulu, 270. D3 atau D4 itu. Iya, Bentuknya D3 D4 semua itu. D3. 2009 D3 dong. Oh iya. Ya. 2009 Itu lens saya ya. 270 sama 80-200 ya, ini depan saya itu. Nah, sorry, saya ini di London. Nah, jadi saya berusaha foto saya kuat adalah saya sewa tangga lah, kira-kira gitu lah. Harus ngambilnya jauh-jauh, sorry, fotonya lupa saya masukin. Nah, ini Indonesia Fashion Week. Jakarta Fashion Week, sorry. Ini desainer kita yang paling top itu siapa yang dipakai? Lady Gaga. Aduh, nama nyangkut lagi. Aku juga emang nggak mengingat untuk desainer. Udah lupakan aja si A lah gitu. Tuh, gila kalau nyangkut tuh kesel banget. Saya digangguin oleh semesta nih, malah nyangkut terus. Ini sengaja nggak di hari Kamis supaya nggak. Ternyata Jumat masih gangguin juga. Ini desainnya dipakai Lady Gaga ya. Tuh, Tex Saverio. Makasih. Tex Saverio, yes, Tex Saverio. Emang Tex teman-teman kita tuh lebih jago. Ya, jadi saya motret ini di ruang ganti ya. Jadi dalam sebuah liputan fashion, kalau Anda bisa dapat behind the screen-nya, bukan di sini, the screen ya, sebelum keluar panggung. Tex itu dandani sendiri modelnya, lihat nih. Wah, ini rambutnya dikasih kayak semen plastik ya. Si Tex Saverio ini didandani sendiri. Jadi saya supaya liputan saya kuat, saya berusaha dapat di belakang panggung ya. Ini Tex Saverio dandanin modelnya sendiri tuh ya. Udah, ini modelnya ini, perhatikan ya modelnya ini. Ini modelnya. Lihat mukanya. Perhatikan baik mukanya. Rambutnya didananin kasih semen untuk apa? Beda nih. Tuh modelnya tuh. Ditempelin kayak gitu. Siapa ya? Kayak si Ya. Jadi supaya foto saya kuat, saya tambahin di belakang layarnya ya. Ini tuh dari sampingnya kayak gitu juga. Tuh. Tex Saverio. kita juga udah pernah bahas di Obras dulu motret panggung ya. Ya. Jadi kalau Tex teman-teman Saverio pengen itu lihat, orangnya kecil ya. Tex lihat. Saverio itu orangnya kecil. Itu sama model aja cuma sepundaknya. Ada aja yang tahu Paula kan. Tapi itu bukan Paula Verhoeven Paulanya ya? si Baim. Paula Verhoeven ya? Masa Paula Verhoeven itu? Paulanya si Baim. Iya. Enggak sih, tingginya sih iya, tapi mirip sih. Iya sih mirip Paulanya Baim ya. Iya. Nah ini Udah, biarin ini Beyonce. Perhatikan ya. Foto saya supaya kuat, saya crop. Jadi ini saya dapatnya ini 300 mili loh. Ini 300 mili saya nggak bohong. 300 mili. Saya klik kanan ya. Saya klik kanan. File information. Lihat nih. Canon EOS 1D Mark II N 125 300 mili, ISO 100. Lihat ya. 300 mm. 300 mm pun masih jauh ini lihatnya. Jauhnya kayak gini ya, Anda perhatikan ya. Karena berarti bisa dibayangkan posisi wartawannya di mana, jauh banget. Iya. 300 mili aja sekecil ini, Anda bayangin kan. Akhirnya supaya kuat, saya potong, jedet. Ini yang keluar di Kompas ya. Tuh. Jadi ini lihat ya, berarti foto ini. Di foto asli itu adalah ini sini nih. Nah, ini foto aslinya segini nih. Ya. Jadi saya crop habis-habisan supaya kuat. Supaya foto kuat, salah satunya adalah di crop. Nah, gitulah. Nah, ini dari sini nih. Jauhnya kayak gitu tuh panggungnya, Anda lihat tuh panggungnya di kanan itu. Maka 300 mili cuma seupil. Oke, Bang, tanya lagi, waktu udah lewat juga. Nyambung foto tadi, itu kan di crop. Nah, crop kan ya, bahasanya supaya kuat di crop. Crop itu kan adalah salah satu upaya membuat fotonya jadi kuat. Crop adalah upaya membuat itu kan ada hubungannya dengan komposisi. Nah, ini
Berhubungan dengan pertanyaan Mas Satmoko Todi. Omar Bain, Ya. seberapa penting komposisi dalam foto jurnalistik? Nah, seperti yang tadi itu. Ya, Ya kan? komposisi tadi. Tadi itu, Hmm. komposisi lihat ini. Jadi penting komposisinya banget kan, ya. ini komposisinya kan ngambiar ya, komposisinya ambiar itu kan. Saya crop segini nih, jedet segini nih. Nah, Bang, jadinya jadi foto ini. jawabannya seberapa penting? Sangat penting dong ya. Sangat penting. Selain momen. Cropping itu sangat penting. Saya selama jadi editor foto di Kompas, 10 tahun saya jadi editor foto itu, hampir semua foto anak buah saya croppingin sebelum dimuat. Untuk dapatkan Cropping. komposisi yang menarik ya. Untuk supaya lebih kuat kesannya. Jadi Ya. negatif space-nya saya buang. Negatif space itu adalah bagian foto yang dibuang nggak apa-apa gitu loh. Itu namanya negatif space. Jadi kalau menjawab pertanyaan Mas Satmoko Todi, berarti sangat penting komposisi ya. Di selain momen ya, gitu. Setelah crop size berapa tuh ukurannya nih ya? Ini setelah di crop ya. Ini setelah di crop informasinya berapa ukurannya nih? Setelah di crop masih sisa segini nih. Sorry. Jadi setelah di crop, ini setelah di crop ukurannya masih 2121 kali 1330 ya. Setelah di crop. Oh, untuk koran sih cukup lah. Masih cukup banget ini setelah di crop ya. Banget. Sebelum di crop ukurannya adalah ini. Oke. Oh, udah saya kecilin, sorry. Ini udah saya kecilin ya. Udah saya kecilin untuk workshop ya. Aslinya ada 8 megapiksel, 1D Mark II N kan. EOS 1D Mark Iya. II N. Kelas 1D waktu N zaman dulu mahal banget, Iya. cuma 8 megapiksel. 2008. 8 megapiksel. Nggak full frame lagi. Nggak full frame lagi. Nah, makanya 300 mili dapatnya masih segitu nggak full frame ya. Udah Iya. 2 kali perkalian tuh. 1,5 apa 2 kali. Bagaimana Kiko supaya Yosua. tidak pecah saat di crop? Ya pakai kamera yang bagus. Supaya tidak pecah, saya pakai ISO 100, lihat ini. Saya pakai ISO 100 nih. Saya supaya tidak pecah, saya pakai ISO rendah. Ini saya pakai ISO rendah nih. Saya pakai ISO rendah. Makanya lihat ini. Ini supaya di crop tidak pecah, saya pakai ISO 100. Tuh lihat. Nah, ini foto ini sebenarnya pernah saya pakai untuk ngajarin soal pakai RAW ya. Kalau pakai RAW itu Anda punya cadangan 3 stop. Jadi gini, Anda jangan berpikir bahwa jebret kalau di layar Anda harus ini pakai saya ulangi ya. Ini saya kapan-kapan kita terangin kenapa saya pakai RAW untuk foto ini. Lihat. Speednya 125. Ini 125 karena supaya nggak goyang. ISO 100. Ini fotonya di LCD-nya under banget. Under 3 stop. Under 3 stop. Hitam. Orang bilang, nggak dapet loh. Ingat ya, kalau Anda pakai RAW, Anda punya 2 stop naikin. Oper ke JPEG. Setelah JPEG naikin 1 stop lagi. JPEG lebih dari 1 stop, gambarnya berpasir. Kalau di RAW, sampai 2 stop, no problem. Aman. Jadi, Anda kalau memang mau push naikin, Anda pakai RAW. Anda pakai RAW tuh keleluasaan ngangkatnya lebih tinggi daripada pakai JPEG. JPEG itu 1,5 stop aja udah mulai keluar pasirnya tuh kalau Anda ngangkat. Oke. Nih, dari Mas Kiko Yosua, jangan bacain pertanyaan sendiri yang di bawah. Oke. Sebelum. Ya pas muncul depanku kok. Apa benar penilaian foto bagus atau tidak itu tidak bisa disamaratakan karena Iya setiap orang dong. punya tes Lah iyalah. masing-masing. Selera juri, ganti juri pasti beda hasil, pasti. Editor sama, beda editor yang dipilih pasti lain. Tapi kalau masalah foto ini kuat atau tidak dalam jurnalistik, sebenarnya itu sama ya. Kalau selera bisa editor juga. melihat, Editor itu orang berpengalaman kan, nggak mungkin Iya. office boy diangkat jadi editor ya bubar pilihannya gitu loh. jadi balik lagi kita lihat kapasitas orangnya dulu. Tapi kalau cuma hanya berlindung di balik masalah tes, ya bubar juga. Nggak ada. Wah, itu fotonya begini. Ya itu kan selera gue. Susah deh kalau udah ngomong gitu. Ya. Susah. Ini dari Anggia Aprianto. Om, kenapa komunitas foto rata-rata hanya bertahan kurang dari 1 tahun, terus usernya sepi? Makanya Kemilau Indonesia nggak pernah bikin klub atau perkumpulan apapun. Iya. Kalau itu Kemilau kan, Indonesia itu dari 2006, tapi saya nggak pernah mau bikin klub. ya ini kayak saya hobi yang sepeda jawab. lah. Karena- Waktu kemarin ini COVID ini kan sepeda harganya gila-gilaan. Sekarang sepeda harganya malah lebih murah daripada sebelumnya loh. Dahon itu cuma 7 juta sekarang ya. Dulu sampai 15 di S Hardware tuh ada sepeda dahon yang bagus cuma 7 juta ya. Harganya malah turun sekarang lebih murah daripada sebelumnya. Jadi Betul. terus klub-klub sepeda muncul itu kan. Sekarang udah hilang lagi sepeda. Pada saya tawar-tawarin teman saya, lu mau beli sepeda nggak? Brompton lah, apalah tawar-tawarin harganya udah jatuh semua. Betul. Tapi kalau di klub fotografi itu lebih spesifik.
spesifiknya apa? Saya dulu di FN, saya banyak kenal klub-klub ya, mulai di Makassar, Manado, Sumatera Barat segala macam, itu semua rata-rata pecah, bubar segala macam. Rata-rata ini kita ngomong belak-belakan aja, karena individu-individu di dalamnya tidak berpikir untuk secara bersama dan maju. Jadi mereka semua pingin tampil, ya, pingin tampil, pingin dalam hal apapun. Jadi kalau misalnya terus yang ini jadi ketua, ini nggak setuju, akhirnya ada geng apa namanya bang, Iya. perjuangan, ya kan? Iya, klub Jadi itu pecah-pecah karena itu. klub-klub itu tidak bertahan karena egoisme masing-masing dan segala macam. Apalagi, gue punya duit, gue punya masa, gue bikin klub sendiri lagi. Rata-rata seperti itu. Tapi kalau teman-teman bisa nahan ego, tidak mikirkan diri sendiri, mungkin bisa jalan. Tapi susah. Fotografer itu rata-rata egoisnya tinggi. Banget. Itu pengalaman ya, pengalaman saya. Jadi kenapa ke Piala Indonesia saya juga tambah lagi, nggak pernah bikin klub. Saya tambah lagi ya. Fotografer itu kalau talented susah diatur. Betul. Kerja itu kalau yang mudah diatur itu ya bagus lah sesuai kriteria itu sudah rumus umum. Apalagi nanti dalam sebuah klub atau komunitas ada fotografer yang punya nama, ya kan? Terus dia nggak dikasih apa jabatan atau apa, ngambek segala macam, itu bisa terjadi. Jadi susah, ya. Jadi yang penting kita nggak usah mikir-mikir yang komunitas atau klub yang apa, yang penting berteman, punya teman banyak, itu udah happy aja ya bang ya, bikin happy ya. Iya. Ikut komunitas, tapi tujuannya jangan sampai yang macam-macam, hanya untuk persahabatan, nambah maju, bagus ya. Tapi kalau hanya untuk ikut klub malah jadi permusuhan segala macam, jangan. Gitu. Nah, ini under the dark. Om, kalau untuk lomba, apakah akan ngaruh menghilangkan suatu objek? Arba'in jurinya tahu nggak? Juri mana Objeknya tahu? dihilangin. Juri mana tahu? Gini loh, juri manusia ya. Jadi nggak usah takut nge-crop, nggak usah takut apa. Ingat baca syaratnya. Kalau syaratnya fotonya tidak boleh harus frame asli pemotretan ya, Anda harus membuktikan dengan frame asli pemotretan ya. Tapi itu nggak bisa dikontrol. Ada crop, terus size-nya Anda gedein lagi jadi seperti size aslinya, siapa tahu ya kan? Jadi lomba yang syaratnya terlalu aneh-aneh itu malah kadang-kadang foto yang masuk jelek-jelek ya, serius. Jadi kalau bikin lomba syaratnya jangan terlalu aneh-aneh. Dan Anda kalau ngirim foto jangan terlalu takut-takut, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Anda bayar selagi jurinya nggak tahu, ya. Selagi jurinya nggak ngerti, nggak tahu. bukan ngajarin curang juga ya bang ya. Nah. Bagaimana caranya agar tidak pecah om setelah di crop? Ya, pakai kamera yang bagus, ISO rendah, pakai kamera yang bagus. Oke, ya itu ya MC utama. Ini dari Mas Gary Geraldi. 1,6 crop factor aja masih jauh ya. Kebayang posisi Omar Bayang jauh juga. Iya. Iya. Gantianen 9878. Kok nggak pakai telekonverter kalau melihat medannya jauh seperti itu? Dan apakah masih mungkin dengan kondisi kurang cahaya? Saya kasih tahu Anda ya. Itu dulunya fotografer tuh di depan panggung ya. Tiba-tiba ada terjadi pemberontakan, panitia marah, dibuang ke belakang semua. Saya 300 menit itu paling panjang, yang lain cuma 70-200. Akhirnya gambarnya upil-upil semua. Boro-boro telekonverter. Siapa yang nyangka? Biasanya foto panggung itu mostly ya, foto panggung itu mostly 70-200 cukup, mostly ya. Fashion segala itu 70-200. Saya bawa 300 itu kecelakaan, nggak sengaja ternyata berguna. Itu pun masih kurang panjang. Jadi telekonverter itu buang pencahayaan lebih parah lagi ya. Itu inti pertanyaannya kan, telekonverter itu berpengaruh nggak? Apalagi cahaya kurang. Sangat ya bang ya? Sangat. Sangat. Telekonverter itu bisa ngilangin 2 stop loh. Sampai 2 stop kan. Waktu aku bikin buku travel ini, Pak Hartono itu pada bagus-bagus momennya ya. Pengalaman dia di Afrika. Nih, ini promosi buku juga dari Ngobrol Planet. Ini ada buku-buku, ada tema nature, wildnya, foto-foto binatang. Pak Hartono itu motret di Afrika, yang itu loh bang, di Sungai Mara itu, yang nyebrang ada buaya gitu. Itu momennya bagus-bagus. Nah sayangnya Pak Hartono tuh waktu itu pakai telekonverter, ya, dan itu meleset semua, misfokus semua karena kena di debu. Nah itu yang harus hati-hati sekali. Jadi kekurangan telekonverter juga ada dan banyak ya. Cahaya kurang salah satunya, terus juga kalau dia dipakai tele gitu banyak faktor juga tuh, ya. Nggak ada yang dapat. Akhirnya aku ambil fotonya yang lain jadinya. Waktu aku jadi ngurasi itu. Sayang banget, karena fotonya momennya bagus. Jadi meleset semua.
momennya bagus tapi meleset semua, nggak ada yang fokus satupun. Gitu. Aduh. Malam juga Om Ruby pakai tuh. Pengennya di depan semua betul. Eh, nah betul, pada pamer alat juga di klub-klub, pamer alat juga. Apalagi kadang ngomongin alat, gear segala macam. Tapi kalau hanya untuk happy-happy, ngumpul, nambah persaudaraan pertemanan sih asik. Waktu kita zaman angkatan pet ya Bang Arbain ya. Kalau kita mau ke daerah, ada teman ya, gue mau ke Manado, ada teman yang jemput. Ayo ke sini. Emang. Kita juga begitu. Saya tinggal di Solo, ada aku mau ke Solo. Itu gunanya sebenarnya apa ya? Nggak usah pakai yang rumit-rumit klub pun, pertemanan di fotografi itu harusnya lebih bagus gitu. Yes. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Oke, Itu ada pertanyaan terakhir tuh. sabar, yang atas masih ada. Oh iya, ada 22124 ya. Iya. Dua pertanyaan lagi deh. Nih, loker fotografer media tidak publis untuk umum ya Om. Lowongan kerja fotografer media tidak publis untuk umum ya. Ya publis dong. Kalau tadi karyawan selalu pasang iklan. Cuma sekarang Anda tahu diri, saya aja di pensiun dinikan kan. Sekarang orang-orang lagi. Emang dini tuh? Hah? Dini. Saya kalau pensiun beneran saya baru Juli tahun ini. Itu 2019 saya pensiun. Pensiun dini. Cuma kondisinya saya enak, saya ambil. Ya, terus masih ada foto pakai HP Nokia. Ada kali. HP Nokia saya udah rusak, udah mati. Nih, pertanyaan terakhir nih. Om, apa jurnalis bodrek bisa ngirim foto ke media? Ya bisa, nggak usah bodrek. Orang nggak pernah motret ngirim bisa, semua orang bisa. Tapi di atau tidak itu urusannya lain, gitu loh. Semua orang bisa ngirim, nggak usah bodrek, nggak usah revagan, nggak usah kontrasepsi, semua bisa ngirim. Ya, asal fotonya memang layak muat ya dimuat. Semua orang bisa ngirim. Kenapa kontrasepsi yang pas? Mau bodrek, mau aspirin, bisa. Semua orang bisa. Bisa. Masalah dimuat atau tidak itu urusannya lain. Iya, itu urusan. Semua orang bisa. Kenapa nggak bisa? Terus juga kan medianya juga ngelihat nih siapa fotografernya, ya kan? Kalau udah ketahuan kontraknya. Kadang-kadang kalau kita bisa besar, kita nggak peduli siapa yang ngirim. Kita ikat kontrak aja. Kamu jual ke Kompas doang atau bisa jual ke media Indonesia lagi tuh harganya beda, eksklusif beda, gitu loh. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ada? Ini udah kita udah lewat setengah jam. Bang, ada yang mau di materi masih ada nggak? Udah jadi hambar udah nggak enak juga ya, udah terlalu lama juga nggak enak. Intinya adalah mungkin kita bikin, kalau nanti materinya sisanya mungkin saya bikin buat materi berikutnya extended ya, temanya beda ya, tapi kira-kira foto kuat itu bisa diperoleh satu dengan perencanaan, terus karena dengan crop ya, yang Beyonce tadi dengan crop ya, atau bisa dengan nungguin momen dan sebagainya. Intinya adalah kuat itu bermacam-macam aspek ya. Kuat itu bermacam aspek, bisa hadiah dari langit ya, kayak foto Trump tadi karena aneka peristiwa. Saya ingin foto saya kuat, saya crop yang Beyonce tadi kira-kira gitu. Atau foto-foto produk supaya kuat, lightingnya saya mainkan supaya kuat, kira-kira gitulah. Jadi kuat itu bisa dirancang, bisa hadiah. Bisa rancang, bisa hadiah. Dan yang penguat itu banyak faktor juga tadi ya. Faktor pencahayaan, ya kan, segala macamnya. Jadi itu ya teman-teman, sharing dari Bang Arbain malam ini. Semoga bermanfaat. Kalau yang nggak ada bermanfaat, jangan diambil, ya kan? Hari ini ngegasnya berapa kali ya? 3 kali dia ngegas ya, cukup ya. Cukup. Jangan banyak-banyak, bikin stres. Tapi jangan dibawa perasaan dong, ya. Kita diobras memang begitu. Iya. Obrolan kita santai, obrolan ngegas. Oke, teman-teman, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman udah join, kita bisa bersilaturahmi di sini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata bercandaan yang tidak berkenan, kita nggak bermaksud seperti itu, ya. Terus kalau mungkin ada pertanyaan yang terlewatkan, mohon maaf, bisa DM Bang Arbain, walaupun dijawabnya mungkin tahun depan. DM ke saya aja, masih balas dalam 1 hari 24 jam. Ya, terima kasih banget. Sampai jumpa jadi kita antara Kamis dan Jumat. Ya. Oke, oh ya, ada yang Bang Arbain ada yang mau disampaikan lagi nggak buat teman-teman? Udah ya. Saya ini mau informasikan iklan. Saya iklan nyari fotografer part timer ya. Saya udah posting di IG.
part time untuk mengerjakan project-project, ya bukan project besar, project kecil. Nah, kalau ada yang berminat silahkan, ada beberapa udah ada pelamar, mungkin nanti akan saya panggil satu-satu juga. Terus seperti yang saya info, kalau di Obras saya selalu promo buku. Ini saya ulangin lagi ya. Buku Ruta 77 ya dari Bude Herman dari Kartowisastro. Ini layak untuk dimiliki ya. Kalau misalnya Bude Herman dari ada di sana, bisa kontak langsung ya, atau tanya nanti ke saya juga bisa lah, nanti di DM. Keren banget ini perjalanan Bude Herman dari ya. Ini juga harusnya bisa menginspirasi teman-teman. Bude dari usia 77 masih keliling, masih traveling dan menghasilkan buku. Ini buku kedua beliau. Ini keren banget ya. Kuratornya Mas Bea Wiharta. Sip. Itu aja. Bang, makasih ya Bang. Siap. Sampai ketemu minggu depan. Abang mau kaosnya sampai OI deh. yang... Hah? Kaosnya OI dari Stanley nanti ku kirimkan deh. Atau Makasih kita ya Om Stanley. Sama itu Bang, Abang butuh itu nggak buat majalah? Mau informasikan majalah Mata? Oh ya, belum lagi gerubuk Belum ya? lagi. Ya. Oke. Sip, kalau gitu teman-teman, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.